Perkenalkan, nama saya Sari Nurhani, mahasiswa PPG dalam jabatan dari LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor UKG 2016-985-62308. Pada hari ini, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melakukan uji kinerja dengan membuat video pembelajaran di kelas 10 MPLD SMK TII Guna dengan materi prinsip gotong royong dalam membangun harmonisasi keberagaman di Indonesia. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan uji kinerja di PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat-sehat kan ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Wahid untuk pimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran, doa mulai. Baru selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat di bawah meja kalian apakah ada sampah supaya pembelajaran hari ini kalian merasa nyaman, tidak ada sampah di bawah meja. Ini Rospiani. Kenapa nggak masuk? Izin. Terus yang tadi nggak masuk? Salsabila Ramadhani nggak masuk ya? Ya kenapa nggak masuk? Ibunya sakit. Di pertemuan berikutnya Rospiani dan Salsabila Ramadhani bisa ikut pembelajaran di minggu depan. Akan membahas tentang materi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ibu pilihkan lagu bertema Bhinneka Tunggal Ika yaitu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah air. Mulai materi, ibu akan memberikan pretest yaitu tes kemampuan awal kalian mengenai materi Bhinneka Tunggal Ika ya. Tadi ibu sudah share kepada ketua kelas ya untuk link Google Form-nya, silakan bisa kalian buka. Sudah bisa kan ya ketua kelas ya? Sudah ya, baik. Silakan bisa dibuka handphonenya masing-masing. Kan selamat mengerjakan untuk soal pretest kemampuan awal kalian. Sejauh mana sih kalian mengenal Bhinneka Tunggal Ika? Silakan dikerjakan dulu pretestnya. Akan memberikan video motivasi yang berhubungan dengan gotong royong Bhinneka. Inilah video motivasi yang berhubungan dengan Bhinneka Tunggal Ika gotong royong. Kelihatan tak punya? Kelihatan? Kelihatan?
dikasih gap ya, lumayan ya cukup jauh ya mungkin ya bagi seekor semut ya. Tapi mereka akhirnya bisa saling bahu-membahu, saling membangun, kalau menolong, kerjasama dalam mencapai tujuan, yaitu menyeberang dengan membuat jembatan dengan tubuh mereka sendiri. Terus yang video yang kedua mengenai apa? Kerjasama. Tadi kan ditayangkan perbandingan kerjasama dengan individu, kerja tim dengan bekerja sendiri. Kira-kira lebih efektif yang mana? Efektif yang mana tadi dari video yang tadi? Ya, bekerja sama. Berarti motivasi hari ini adalah kalian jangan bersifat individualisme, karena memang bekerja sama, saling membantu dengan yang lain itu adalah menjadikan pekerjaan kita lebih cepat selesai dan juga lebih ringan. Baik, Luki, terima kasih ya jawabannya. Beri tepuk tangan untuk Luki. Kita langsung lanjut masuk ke materi. Nah, untuk saat ini kan materinya mengenai gotong royong, bagaimana cara kalian membangun harmonisasi supaya pekerjaan kalian bisa saling bersinergi dan juga lebih efektif ya dengan cara bergotong royong. Nah, tentunya kalian sudah lama ya mengenal kalimat gotong royong. Nah, di dalam benak kalian apa sih arti gotong royong? Saling bekerja sama. Ada lagi? Kerja bakti. Terus lagi? Saling membantu satu sama lain. Ada lagi? Yang kedua, berikan contoh gotong royong di dalam kehidupan sehari-hari. Piket kelas ya, setiap hari kalian tentunya piket di kelas secara rutin, secara bergantian. Jadi supaya kelas kalian bersih, kalian bekerja sama dibuatkan piket harian ya. Ada lagi? Piket lab. Tentu piket lab. Karena kalian jurusan MPLB ya, DKP ya, jadi ada dua piketnya, piket lab dengan piket kelas. Itu di sekolah. Kalau di rumah, di keluarga. Bersihkan rumah. Jadi selain di sekolah, tentunya kalian harus juga berkewajiban bergotong royong menjaga kebersihan rumah. Nah, setiap hari atau setiap minggu nih gotong royong di rumah? Setiap hari dan setiap minggu. Kalian dapat tugas masing-masing ya? Dari orang tua, seperti itu. Nah, berkaitan dengan gotong royong, di pembelajaran yang sebelumnya kan kalian sudah mempelajari ya nilai-nilai Pancasila. Masih ingat yang di semester ganjil kemarin? Nah, di gotong royong ini sila keberapa sih? Ayo, sila keberapa? Sila ketiga, bunyinya? Nah, Persatuan Indonesia. Terus ada lagi nggak yang berhubungan dengan gotong royong selain sila ketiga? Ada lagi? Sila keberapa? 4. Sila keempat bisa. Musyawarah mufakat. Ya. Berikutnya. Nah, dari persatuan tentunya ada sisi kemanusiaan, karena dalam gotong royong itu sesungguhnya ada sisi nilai kemanusiaan, saling menolong gitu. Jadi di pembelajaran hari ini berkaitan ya dengan materi sebelumnya, nilai Pancasila. Di dalam nilai Pancasila, di situ ada sila kedua, ketiga, dan keempat yang berhubungan dengan materi kita hari ini adalah gotong royong. Seperti itu. Baik, hari ini kita akan mempelajari lebih dalam mengenai materi gotong royong. Judulnya gotong royong dalam membangun harmonisasi di Indonesia. Nah, di sini ada multimedia pembelajaran interaktif. Nah, kalian bisa pilih menu-menunya, ada tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna, video motivasi, studi kasus, dan penjelasan materi. Tapi Ibu ingin memaparkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu membangun harmoni dalam keberagaman prinsip gotong royong melalui diskusi dengan baik. Jadi diharapkan kalian selesai mempelajari materi hari ini, kalian itu sudah terinspirasi bagaimana cara kalian membangun
dalam keberagaman. Nah, tentunya kan di kelas kalian ini kan beda-beda ya, ada yang berbeda suku, beda karakter. Nah, itu bagaimana kalian walaupun berbeda-beda, tetapi kalian harus bisa membangun harmonisasi di dalam keberagaman supaya bisa terjalin kerjasama sehingga nanti tujuan kalian akan tercapai. Seperti itu. Nah, di dalam pembelajaran hari ini itu akan menilai kalian dari 3 sisi ya. Yang pertama ada asesmen formatif, yaitu penilaian sejauh mana sih kalian bisa memahami materi hari ini. Yang kedua adalah asesmen keterampilan, bagaimana kalian nanti berpartisipasi aktif, diskusi secara berkelompok seperti itu. Dan yang ketiga adalah asesmen sikap, bagaimana kalian bersikap di dalam kelompok dan juga individu masing-masing. Apakah kalian nanti pada saat kalian presentasi kalian bisa menghargai pendapat orang lain, seperti itu. Apakah kalian bisa bersifat adil dengan kelompoknya, dan juga bagaimana kalian bisa bersikap sopan santun seperti itu. Nah, ini untuk materi awal gotong royong. Coba bisa kalian lihat gambar ini ada nggak? Ada. Gambar apa sih? Ya, amat rumah, pindah rumah yang benar luar biasa ya. Nah, di gambar ini merupakan ciri khas karakteristik budaya yang ada di Indonesia. Kejadian ini sungguh nyata dan memang diwariskan secara turun-temurun. Nah, mereka sedang gotong royong itu adalah digotong dan diroyong rame-rame. Nah, itu contohnya arti sebenarnya dari gotong royong. Coba silakan baca. Silakan pengertian dari gotong royong. Gotong royong menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang telah ada sejak dahulu kala. Gotong royong sudah dianggap sebagai kepribadian dan budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ya. Oke, terima kasih Umi. Beri tepuk tangan untuk Umi. Nah, ini adalah ciri khas tradisi asli budaya Indonesia mengenai gotong royong. Kalau sekarang bisa benar kayak gitu nggak? Enggak ya. Berarti orang dulu luar biasa. Padahal mereka dulu rumahnya rumah panggung. Itu beratnya kayak apa? Coba bisa kalian pikirin nggak? Kalian pun disuruh ngangkat ember isi air sama emak sama bapak juga nggak mau ya? Nggak mau. Tapi kayak ini bayangkan rumah seberat itu rumah panggung, kayu semua, dan kayunya nggak bukan kayu-kayu, bukan kayu sekarang udah rapuh. Dan itu kayunya kayu yang mungkin bisa bertahan sampai ratusan tahun, itu berat sekali. Tapi dengan adanya gotong royong mereka bekerja sama, jadi serasa lebih ringan seperti itu. Baik, kita saksikan terlebih dahulu ya videonya. Hai guys, gotong royong merupakan intisari Pancasila. Dalam pidatonya, Bung Karno menjelaskan jika 5 sila diperas jadi 1 sila, maka ia adalah gotong royong. Gotong royong memang sudah jadi budaya kita dari zaman prasejarah. Dengan semangat menjaga hubungan komunal, masyarakat bergotong royong membangun rumah dan membuka pertanian. Seiring waktu, tiap daerah pun punya tradisi gotong royong sendiri. Seperti tradisi gotong royong menangkap ikan dari Kerajaan Sunda, yang hasilnya dibagi secara rata kepada semua penduduk kampung. Gotong royong tak hanya jadi tradisi masyarakat lokal. Kala baru merdeka, kemampuan finansial Indonesia sangatlah minim. Rakyat Indonesia mengumpulkan uang untuk membeli surat pinjaman nasional. Terkumpul sekitar 1 miliar untuk pembangunan nasional dan belanja negara. Hingga sekarang budaya gotong royong tetap melekat sebagai kepribadian bangsa. BPIP sebagai lembaga negara terus berperan serta dalam pelestariannya. Nah, tepuk tangan. Nah, itulah pemaparan gotong royong yang merupakan tradisi asli dari budaya kita Indonesia. Luar biasa ya nenek kita ya, ternyata sudah menciptakan suatu sistem yang namanya gotong royong atau bekerja sama. Sebelum kita masuk ke dalam pembagian kelompok, kalian akan perlihatkan terlebih dahulu video
yang menyajikan permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan gotong royong. Nah, tentunya masalah ya berarti kan ada hal yang menjadi penghambat kenapa sih gotong royong di sekitar kita ini mulai pudar, mulai luntur. Kalian simak dulu ya videonya ya. Pemirsa, Indonesia dan bangsa-bangsa lain sedang masuk ke dalam era globalisasi. Di era ini apa saja bisa terjadi, termasuk pergeseran budaya. Banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Berikut liputan. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Merunut waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percakapan sehari-hari. Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia telah masuk ke dalam era globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya, di mana nilai dan makna yang melekat di dalamnya masih tetap berarti. Namun, globalisasi kini mampu menggeser nilai-nilai budaya di Indonesia. Globalisasi dapat merubah perilaku masyarakat karena pertukaran informasi dari luar. Budaya dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Nilai-nilai maupun persepsi sangat berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Pengaruh globalisasi yang menyebabkan pergeseran budaya seperti yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, siswa-siswi yang tidak lagi menghormati guru-gurunya. Siswa melawan guru sudah biasa terlihat di lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, pergeseran budaya karena globalisasi juga berdampak pada psikologis masyarakat, sehingga masyarakat mudah terprovokasi, yang pada akhirnya menimbulkan benturan-benturan psikologis dan sosiologis antar masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menjadi mudah bertindak anarkis. Untuk menghadapi hal tersebut, ada beberapa alternatif untuk mengatasinya, yaitu meningkatkan sumber daya manusia dan mengembalikan peran aparat pemerintah sebagai pengayom dan pelindung, bukan sebaliknya. Justru menghancurkannya demi kekuasaan dan pembangunan dalam bidang ekonomi saja. Melihat ya permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini, yaitu permasalahan apa sih kira-kira permasalahan yang muncul mengenai pergeseran budaya. Nah, pergeseran budaya akibat dari globalisasi itu sebabnya apa? Mengapa hal tersebut dapat terjadi pergeseran budaya yang terjadi saat ini di Indonesia? Ya, baik. Jadi benar sekali ya, tentunya sekarang dengan adanya kecanggihan teknologi ini, kalian sudah terbius oleh yang namanya handphone. Nah, dengan adanya handphone tuh kalian lebih cuek dengan keadaan sekitar. Pernah nggak kalian ibaratnya jalan itu pakai handphone gitu? Pernah. Kalian pada saat melihat handphone itu peduli nggak dengan di sekeliling kalian? Enggak ya, itulah salah satu permasalahan yang ada di saat ini, terutama kalian di generasi muda. Jadinya sudah mulai luntur yang namanya tegur, saling menyapa, jadi sudah mulai saling tidak mengenal dengan lingkungan sekitar seperti itu. Itu ada pendapat lain, silakan dari kelompok sebelah sini. Ya, benar sekali ya. Beri tepuk tangan untuk rekan-rekan ini. Dengan teknologi kalian sudah mulai merubah perilaku kebiasaan itu. Kebiasaan apa aja sih ya? Yang dengan adanya teknologi. Jadi biasanya sama orang. Ya, sudah tidak menyapa orang lagi ya. Fokus dengan handphone. Pernah nggak kalian naik motor pegang handphone, pegang setir? Itu tidak boleh itu ya. Ya nggak boleh, dan juga itu sudah ibaratnya melanggar peraturan lalu lintas media seperti itu. Oke, ibu akan kembali
ya. Akan membagikan LKPD. Nah, di LKPD ini, oke, itu bagian LKPD dulu ya. Itu warna kuning. Iya, warna kuning. LKPD-nya masing-masing. Nah, itu sudah diberi warna yang berbeda, sudah dilabel warna yang berbeda-beda. Nanti karena kalian akan dibentuk lagi satu kelompok lagi menjadi yang namanya kelompok ahli. Jadi di dalam pembelajaran kita hari ini, kalian akan membentuk tim ahli yang khusus untuk berdiskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi sekarang saat ini kalian di kelompok asal dulu ya. Kelompok asal apa? Bisa random dulu. Aktivitas pembelajaran 1. Nah, kalian harus mengisi tabel yang ada di lembar LKPD kalian masing-masing mengenai saya ingin tahu gotong royong itu apa. Kemudian saya ingin tahu yang kamu tahu tentang gotong royong, dan yang saya ingin tahu tentang gotong royong, dan saya tahu hal baru. Tapi yang hal baru ini kalian isi di akhir setelah materi pembelajaran selesai. Yang kalian isi sekarang adalah 2 kolom pertama, yaitu saya tahu diisi di awal pembelajaran dan saya ingin tahu diisi di awal pembelajaran, seperti itu. Nah, saya tahu di kolom saya tahu kalian mengisinya berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan di masyarakat. Apa yang kalian ketahui tentang gotong royong, seperti itu. Dan yang saya ingin tahu di kolom kedua berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan di masyarakat. Bagaimana praktik gotong royong yang telah kalian lakukan, seperti itu. Baik, silakan mengisi terlebih dahulu di kolom 1 dan kolom 2. Saya tahu dan saya ingin tahu mengenai materi gotong royong. Saya tahu mengenai gotong royong. Masing-masing kan sudah bertemu dengan label yang sama, yang kuning dengan kuning, merah dengan merah, dan biru dengan kelompok biru. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas. Nah, jadi kalian di sini dinamakan kelompok ahli. Jadi kalian hanya membahas berdiskusikan satu pokok permasalahan saja yang nanti akan Ibu bagikan ya. Baik, Ibu akan beritahu terlebih dahulu tugas kalian yang mendapatkan label berwarna kuning. Kalian akan membahas mengenai fenomena gotong royong di era globalisasi. Untuk kelompok kuning mana? Oh ya, di kanan, baik. Kelompok yang dapat label merah, kalian akan diberikan tugas mengenai bagaimana membangkitkan semangat gotong royong di dalam masyarakat. Kelompok merah, silakan cium tangan dulu yang tinggi-tinggi. Ya, silakan. Terima kasih untuk kelompok merah tugas itu ya. Dan yang untuk kelompok biru, di sini kalian akan membahas atau mendiskusikan mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan menghambat di dalam gotong royong yang ada di masyarakat. Sudah jelas? Sudah. Ada pertanyaan? Ada ya. Dan di sini Ibu sudah menyiapkan yang namanya meja prasmanan. Bukan Ibu bilang aja prasmanan ya. Berarti di sini Ibu akan memberikan berbagai istilahnya bahan bacaan, bahan materi. Di sini berisikan video dan juga artikel yang bisa kalian scan dengan handphone kalian, scan barcode ya. Gitu. Silakan nggak apa-apa pakai aja handphonenya untuk menyekan barcode, mengambil bahan bacaan, bahan video dan juga materi. Gitu.
dapat berapa nih? Dua. Baik, silakan bisa dibahas karena kalian adalah kelompok tim ahli yang membahas mengenai fenomena gotong royong di era globalisasi. Silakan ya. Pendorong dan faktor penghambat dari globalisasi. Silakan bisa diskusikan dengan kelompoknya atau kelompok tim ahli yang membahas mengenai faktor pendorong dan penghambat dari globalisasi. Kalian tadi udah dapat scan baru berapa? Satu. Tapi nanti kalau kurang bisa ambil lagi aja ya. Tadi bahas tentang apa? Semangat bagaimana cara membangkitkan semangat gotong royong yang sudah luntur di masyarakat. Bisa kalian bahas ya secara bersama. Ada pertanyaan? Tiap-tiap kelompok ahli sudah mulai berdiskusi dan saat ini kalian kembali lagi ke kelompok asal yang tadi. Silakan mungkin di sini kelompok asal yang tadi ya. Tadi kan tiga kelompok, silakan kembali lagi kelompok asal. Kelompok seperti ini menjadi mulai lagi kembali kelompok asal. Pembelajaran kita di materi gotong royong ini. Baik, tadi kan kalian kelompok ahli ya sudah mendiskusikan tentang kasus-kasus atau mungkin kalian disuruh untuk mencarikan solusi bagaimana cara untuk membangkitkan semangat gotong royong yang kini sudah mulai luntur di masyarakat. Tadi kelompok ahli yang masing-masing ya. Kelompok ahli yang kuning membahas tentang fenomena lunturnya fenomena lunturnya gotong royong di era globalisasi. Di kelompok tim merah kalian bagaimana kalian mencarikan solusi untuk membangkitkan kembali semangat gotong royong yang sudah mulai pudar. Dan kelompok biru di sini membahas tentang yang menjadi penyebab faktor penghambat. Bagaimana sih gotong royong ini dapat terhambat seperti itu, dan juga mencarikan juga faktor pendorongnya yang kira-kira itu memungkinkan untuk dibangkitkannya kembali semangat gotong royong yang ada di masyarakat. Baik, silakan perwakilan dari kelompok 1, 2, 3 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan di depan. Silakan dari kelompok 1 dulu ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai generasi muda Gen 2, kami memang tidak merasakan arti gotong royong secara mendalam. Jika gotong royong di era zaman terdahulu, gotong royong itu merupakan tradisi menggunakan lemak dari bukit ke bukit, membuka lahan pertanian secara bersama-sama. Di era globalisasi Gen Z ini, kami masih dapat melihat adanya wujud gotong royong di dalam lingkungan sekitar kita. Berupa masih adanya wujud kerja bakti di lingkungan RT atau RW, siskam ronda malam, kerjasama piket, membersihkan ruang kelas dan sekolah.
Kita wajib melestarikan gotong royong agar jangan sampai hilang, karena perubahan zaman harus adanya kesadaran bersama, rela meluangkan waktu berkorban untuk ikut berperan serta di dalam kegiatan gotong royong. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami izin berpantun. Ada yang mau pantun guys? Baju baru jangan sombong. Lama-lama buruk juga. Ayolah kita bergotong royong agar ringan dalam bekerja. Ada tambahan pantun lagi. Pak Mamat beli batu bata, belinya di warung Pak Kasih. Maaf jika ada salah kata, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang mendiskusikan hasil diskusi. Mempresentasikan hasil diskusi apa? Apakah ada pertanyaan dari kelompok saya? Silakan. Bagaimana cara agar kita tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing? Karena budaya asing tersebut dapat menghilangkan tradisi gotong royong. Kita dapat memfilter dari informasi yang beredar apakah budaya tersebut sesuai dengan mereka dan bahasa kita atau tidak. Jika sesuai dengan yang mereka dasar, kita ambil, dan jika tidak sesuai, kita tinggalkan budaya asing tersebut. Baik, beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Bentuknya budaya gotong royong yang terjadi saat ini karena pengaruh globalisasi yang mengubah nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat, terutama masyarakat kota yang paling cepat terpengaruh oleh budaya asing. Gotong royong merupakan inti dari Pancasila, terutama A. Sila kedua, adanya rasa kemanusiaan, saling membantu sesama. B. Sila ketiga, adanya rasa solidaritas, menjaga persatuan dan kesatuan. C. Sila keempat, adanya musyawarah mufakat, berdiskusi bersama-sama di dalam menemukan solusi permasalahan yang ada. Menghargai perbedaan pendapat membuat kita lebih mudah dalam menjalin hubungan antara warga masyarakat. Dengan hal seperti itu, tidak adanya rasa campur di dalam komunikasi, sehingga semangat mengamalkan akan selalu ada di dalam masyarakat. Kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air Indonesia harus mengutamakan kepentingan bersama. 6R merupakan kesepakatan yang dilakukan secara kegiatan yang dilakukan secara bersama. Makan contoh pakai ketupat. Ketupat membuat jari dan pandai. Gotong royong banyak manfaat, salah satunya tercipta persatuan. Lagi? Ada, saya juga. Oh iya, contoh. Pendidinya dan raya. Ayo kemarin dalam memikirkan. Presentasi kami memang panjang. Semoga saya tidak menyenangkan. Ada Beruntun ya. biru laut seperti kolam. Jika paus pada menyelam. Hati yang paling dalam, saya tutup presentasi kami dengan salam Apa sih kamu tahu hal baru setelah kamu mempelajari materi hari ini? Silakan, Koreka. cara membangkitkan semangat gotong royong kepada generasi muda agar tradisi gotong royong tidak hilang. Ya baik, jadi kamu sudah mengetahui bagaimana cara membangkitkan semangat gotong royong agar gotong royong itu tidak punah, seperti itu ya. Terima kasih Koreka, kita beri tepuk tangan. Kedua, satu, silakan. Saya tahu hal baru bahwa gotong royong itu tidak hanya bersih-bersih saja, tapi sebagai generasi muda, gotong royong menjaga bangsa Indonesia dan memajukan negara Indonesia. Iya, tentunya itu yang menjadi tujuan kita bersama ya. Gotong royong itu tidak hanya bersifat bersih-bersih saja, tapi juga bagaimana bergotong royong bekerjasama dalam membangun negara kita, negara Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi ke depannya. Indonesia Mas ya, tahun 2045 ya. Jadi kita bertemu. Baik, sekarang kita refleksi setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Seru. Apa sih yang membuat seru? Banyak pelajaran baru.
mengerjakan tes kemampuan awal mengenai materi gotong royong, dan sekarang di post test ini setelah kalian melakukan materi pembelajaran, silahkan bisa diisi kembali soal-soal post testnya yang Ibu share di ketua kelas. Baik, untuk pertemuan minggu depan kita masih akan membahas tentang materi Bhinneka Tunggal Ika ya, tapi materinya berbeda mengenai gotong royong dalam bidang ekonomi. Bagaimana cara kita untuk memajukan perekonomian Indonesia dengan cara bergotong royong seperti itu. Gotong royong pembelajaran hari ini kalian sudah mengikuti. Kita tutup dengan doa terlebih dahulu sebelum kalian dengar. Silakan posisi satu lagi mungkin yang bisa berdoa. Sebelum kita pulang, langkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran uji kinerja saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.